Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Novita Waryanti. Di sini saya akan menjelaskan resume modul 2 saya. Sebelumnya saya ingin menampilkan biodata saya secara pribadi. Nama lengkap saya adalah Novita Waryanti, sarjana komputer. Di sini saya sebagai guru informatika di instansi SMA N 1 Brebes. Resume modul 2 saya yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri. Modul 2 mencakup yang pertama, apa saja pengalaman belajar yang baru saja saya peroleh. Di sini, pengalaman belajar yang baru saja saya peroleh yang pertama mengintegrasikan berpikir komputasional, algoritma, dan pemrograman, serta analisis data. Analisis data itu sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu merumuskan secara logistik organisasi dan menganalisis data, mempresentasikan, mengotomatisasi solusi, mengidentifikasi, menganalisis, dan juga menggenerasi. Pengalaman yang selanjutnya yaitu mengenai algoritma dan pemrograman. Algoritma di sini mempunyai pengertian urutan logis, pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Dan pemrograman adalah aktivitas untuk menyusun atau menulis program. Bahasa pemrograman sendiri dapat digolongkan dalam bahasa mesin, bahasa assembly, atau bahasa tingkat tinggi. Algoritma dapat dipresentasikan atau ditulis dalam beberapa bentuk, yaitu bahasa natural yang dituliskan dalam bentuk teks, kode, atau flowchart. Pengalaman yang ketiga yaitu mengenai algoritma dan pemrograman. Pembelajaran algoritma secara unplugged bisa menggunakan bahasa algo dengan pelengkap berupa kartu algo. Bahasa algo merupakan sebuah bahasa dengan aturan tata bahasa, sintak yang jelas, yang harus diikuti oleh manusia pembaca, penulis, maupun yang akan menjalankan instruksi yang ada dalam sebuah teks atau notasi algoritma. Kartu algo adalah alat yang digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep dasar algoritma kepada peserta didik atau individu tanpa menggunakan komputer atau bisa disebut dengan unplugged. Yang keempat, mengenai analisis data. Analisis data diperlukan untuk mengolah segala jenis data dari berbagai bidang. Code tahun 2021 mengelompokkan analisis data ke dalam 4 kategori sebagai berikut, yaitu yang pertama deskriptif, diagnostik, prediktif, dan juga preskriptif. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan validasi sumber data, di antaranya adalah otoritas, akurasi, ruang lingkup, dan juga kebaruan. Analisis data itu sendiri memiliki karakteristik masing-masing, namun umumnya memiliki siklus hidup yang serupa. Langkah-langkah siklus hidup data adalah pengumpulan data, pemrosesan data, penyimpanan data, analisis data, validasi data, dan interpretasi. Hasil pengelolaan data yang lengkap beserta analisis dan interpretasinya selanjutnya dipublikasikan kepada pihak-pihak terkait untuk menjadi bahan diskusi yang dapat membantu untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir mengenai sistem komputer. Merupakan kombinasi dari perangkat keras dan juga perangkat lunak yang mampu melakukan pekerjaan tertentu. Resume selanjutnya, bagaimana emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang saya lakukan, yaitu emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar saya di modul ini, yaitu saya merasa senang bisa mempelajari modul ini, karena dengan modul ini saya bisa mendapatkan banyak inspirasi dan juga ide-ide baru tentang berpikir komputasional, algoritma pemrograman, analisis data, dan juga sistem komputer. Terus hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar, yaitu saya mendampingi murid-murid untuk memecahkan masalah dengan berdiskusi dalam belajar kelompok atau belajar atau pembelajaran dan langsung praktek dan lain sebagainya.
Dan apa saja hal yang perlu saya perbaiki terkait dengan proses pembelajaran, yaitu hal yang harus saya perbaiki dalam proses pembelajaran informatika tidak hanya langsung praktek menggunakan komputer atau bisa disebut dengan plug, tetapi juga bisa dilakukan dengan tanpa menggunakan komputer atau bisa disebut juga dengan unplug. Yang kedua, resume dalam modul 2 ini analisis implementasi modul 2 dalam konteks guru informatika mencakup apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Nah, pertanyaan kritis yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya, ketika saya membaca dan memahami modul 2, saya membaca materi pembelajaran algoritma secara unplug, menggunakan bahasa algo dengan pelengkap berupa kartu algo. Nah, pertanyaan saya di sini yaitu bagaimana penggunaan bahasa algo dan juga bagaimana proses penggunaan kartu algo. Pada wawasan insight baru dari materi yang saya pelajari yaitu bahwa berpikir komputasional itu adalah merupakan fondasi berpikir di mata pelajaran informatika. Selain itu, bahasa algo juga digunakan untuk mengembangkan solusi program yang bukan dijalankan oleh mesin tetapi oleh manusia. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Yaitu murid masih susah sekali diajak menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Ibu guru semuanya, murid yang ada di SMA N1 Berbek, Kabupaten Nganjuk itu khususnya di SMA N1 Berbek ya maksud saya, itu masih susah sekali diajak menyelesaikan masalah penggunaan berpikir komputasional. Minimnya pengetahuan tentang berpikir komputasional, algoritma, analisis data, dan juga sistem komputer. Sehingga mereka semua itu butuh belajar yang lebih dalam memahami materi. Selain itu, sarana dan prasarana yang mendukung di sekolahan kami juga menjadi salah satu tantangan dalam mempelajari materi ini. Dan apa saja alternatif solusi terhadap tantangannya ditemukan, yaitu saya ingin membiasakan murid untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan berpikir komputasional, literasi, atau membaca buku terkait dengan materi dan melengkapi sarana pendukung untuk memperlancar kegiatan belajar atau pembelajaran informatika itu sendiri. Ini sudah, terus yang terakhir yaitu mengenai keterhubungan topik yang dipelajari dengan yang pertama mengenai pengalaman di masa lalu. Berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah sangat erat kaitannya dengan modul yang saya pelajari pada saat ini. Dan juga penggunaan bahasa pemrograman, membuat flowchart, penggunaan kode, dan menganalisis data itu sangat erat juga dengan modul yang saya pelajari. Penerapan di masa mendatang. Di masa mendatang saya ingin mengoptimalkan pembelajaran dengan menggunakan berpikir komputasional, lebih mendalam materi tentang algoritma pemrograman, analisis data, dan juga sistem komputer. Konsep atau praktik baik yang dilakukan di dalam modul ini, praktik baik yang akan saya lakukan yaitu mengenai berpikir komputasional, algoritma pemrograman, analisis data, dan sistem komputer akan saya terapkan. Dan konsep praktik yang baik yang akan saya lakukan di mata pelajaran dan juga kegiatan lain di sekolah yaitu mengenai melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan pemanfaatan alam untuk kegiatan unplug itu sendiri. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai resume saya di modul 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.